Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin melakukan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa mahasiswa mungkin yang sudah kenal atau mungkin pernah saya ampu di semester sebelumnya. Di semester ini saya akan mengampu salah satunya adalah mata kuliah manajemen dan rekayasa lalu lintas. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama atau paparan yang pertama di pertemuan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan untuk semester ini. Kurang lebih sama dengan kontrak perkuliahan sebelumnya. Pertemuan kurang lebih ada sekitar 14 pertemuan, baik itu tatap muka maupun secara daring atau online, karena kita masih dibatasi karena dengan adanya pandemi COVID ini yang sampai sekarang belum berakhir. Jadi di mata kuliah manajemen dan rekayasa lalu lintas ini kita akan sedikit melakukan praktek di lapangan. Artinya mahasiswa tidak saja belajar di kelas maupun secara daring, tapi kita coba lakukan perkuliahan ini dengan melakukan praktek di lapangan. Jadi secara garis besar manajemen rekayasa lalu lintas ini kaitannya dengan pengendalian lalu lintas, baik yang ada di suatu wilayah kota, kabupaten maupun secara nasional, ini bisa kita lakukan. Jadi mata kuliahnya adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas, kemudian jumlah SKS-nya 3, kita ketemu di semester 2. Kemudian untuk pelaksanaan hari dan waktunya yaitu Senin jam 1 sampai dengan jam 2.30 atau 14.30 untuk kelas A. Dosen pengampu saya sendiri, Muhammad Yunus, SSTT DMT. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang karakteristik lalu lintas di jalan, kemudian kinerja ruas jalan, kapasitas jalan, mengukur tingkat pelayanan jalan, mengidentifikasi permasalahan di suatu ruas jalan dan simpang, serta melakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas yang tepat. Dalam hal ini kaitannya untuk memberikan akses maupun mobilitas kelancaran maupun dari sisi keselamatan. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menilai kinerja dan tingkat pelayanan ruas jalan maupun simpang, sehingga mengetahui rekomendasi rekayasa dan manajemen lalu lintas yang tepat untuk diaplikasikan atau dilakukan pada daerah tersebut. Untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah, ini yang pertama, mahasiswa mampu mengerti dan memahami karakteristik lalu lintas. Jadi yang lalu lintas itu seperti apa sih? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, ini akan kita coba lakukan untuk capaiannya. Kemudian mahasiswa mampu memahami apa itu volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan dan simpang. Jadi ini penting dan menjadi dasar untuk pengolahan data, untuk analisis kemudiannya. Jadi mahasiswa itu yang pertama harus mampu dulu mengetahui, kemudian menghitung apa itu volume lalu lintas, kemudian serta kapasitas ruas jalan. Nah, ini juga kapasitas ruas jalan juga nanti kaitannya untuk menghitung visi rasio yang ada pada suatu ruas jalan maupun simpang. Kemudian mahasiswa mampu memahami kinerja dan tingkat pelayanan suatu ruas jalan dan simpang. Jadi
mahasiswa ketika mendapat mata kuliah ini maupun setelah selesai mendapat mata kuliah ini diharapkan mampu memahami maupun menilai, ya menilai dalam arti tahu bagaimana cara mendapatkan datanya, volume maupun kapasitas, kemudian tahu bagaimana cara teknik mendapatkan data tersebut atau melakukan survei, kemudian mampu mengolah data tersebut dan menyajikan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan manajemen rekayasa dan rekomendasi pada tahap selanjutnya. Kemudian mahasiswa mampu menguasai teknik survei, teknik pengolahan data hasil survei, kemudian mahasiswa mampu menilai kinerja maupun mengaplikasikan rekayasa dan manajemen yang tepat untuk mengurangi permasalahan lalu lintas yang ada di suatu wilayah. Kemudian materi pembelajaran yang pertama itu dasar hukum penyelenggaraan LLAJ. Ini penting, kenapa? Karena sebelum kita melakukan suatu kegiatan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya seperti apa. Jadi ini buat pegangan kita sebagai analis maupun surveyor maupun supervisor di jalan. Jadi ketika kita berjumpa ataupun berbenturan dengan pihak lain, kita tahu dasar hukum dari penyelenggaraan LLAJ ini. Kemudian karakteristik lalu lintas. Nah ini juga adalah poin utama ya, karakteristik lalu lintas. Jadi kita harus paham terlebih dahulu karakteristik lalu lintas itu seperti apa, kemudian yang mempengaruhi lalu lintas itu apa saja. Nah nanti juga kita akan kupas pada materi kedua. Kemudian materi ketiga yaitu strategi dan teknik manajemen lalu lintas. Ya, kita contohkan misalkan pada suatu kota di Tegal misalkan. Di Tegal ini karakteristik lalu lintasnya tidak begitu padat. Artinya lalu lintas masih terbilang sedang. Artinya tidak ada lalu lintas yang sangat padat sekali maupun itu pada jam-jam sibuk atau sibuk lalu lintas. Kemudian karakteristik pengemudi dan pengguna jalan. Nah ini juga penting. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristik seorang pengemudi atau pengguna jalan, sehingga apa yang menjadi manajemen dan rekayasa lalu lintas akan tepat sasaran. Itu kaitannya untuk memberikan faktor kenyamanan, keselamatan maupun rasa aman terhadap pengguna jalan, entah itu pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ataupun angkutan umum. Kemudian di pertemuan selanjutnya ada karakteristik sarana dan prasarana jalan. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang apa itu sarana, apa itu prasarana. Ya, dua-duanya ini sangat mempengaruhi terhadap lalu lintas. Misalkan prasarana jalan yang ada di Kota Tegal. Coba kita lihat prasarana yang ada di Kota Tegal ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah baik? Misalkan di jalan-jalan kota, misalkan apakah sudah tersedia prasarana, misalkan trotoar jalan yang baik seperti apa, kemudian rambu-rambu yang diterapkan di jalan-jalan kota di Kota Tegal ini, misalkan itu sudah cukup atau masih perlu penambahan atau perbaikan.
Kemudian karakteristik kendaraan. Ini juga kita harus pahami karakteristik kendaraan itu seperti apa. Kendaraan roda 2, roda 4, kemudian angkutan umum, kemudian bersepeda. Nah, sekarang kan lagi marak masyarakat Indonesia ini melakukan pesepeda. Artinya mulai timbul kebiasaan baru, yaitu pesepeda. Nah, ini juga harus kita lihat dan harus masuk ke dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas. Hal ini untuk menumbuhkan tadi pelayanan kaitannya dengan keselamatan, kemudian kenyamanan bagi pengguna jalan. Kemudian teknik survei lalu lintas, ya, ini juga sangat mendasar. Jadi saya harapkan mahasiswa tahu betul teknik-teknik survei apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan proses analisis selanjutnya. Misalkan mahasiswa ingin mengetahui kinerja ruas jalan atau simpang. Nah, untuk mengetahui itu, mahasiswa harus tahu teknik survei apa yang paling tepat dilakukan, sehingga data yang dikumpulkan atau data yang diperoleh, data primer ini juga akan tepat untuk proses analisis selanjutnya. Kemudian survei inventarisasi, ya, ini kaitannya dengan survei geometrik. Misalkan kita melakukan penelitian pada suatu ruas jalan. Nah, ini di survei ini kita harus melakukan pengukuran terkait dengan apa saja yang ada di jalan tersebut. Misalkan tipe jalannya, tipe jalan apa, tipe jalan 2/2 UD kah, atau 2/2D, ataupun 4/2 UD. Artinya jalan itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Nah, ini kita akan lakukan inventarisasi. Kemudian di survei ini juga kita akan mengukur bagian-bagian perlengkapan jalan lainnya, misalkan trotoar, bahu jalan, kemudian drainase dan sebagainya. Survei kecepatan atau spot speed. Survei ini juga penting untuk mendukung analisis lalu lintas. Jadi pada survei ini kita akan tahu bagaimana kondisi kecepatan lalu lintas yang ada pada suatu ruas jalan. Kemudian survei angkutan umum dan juga survei pejalan kaki. Nah, survei angkutan umum ini kaitannya dengan pelayanan angkutan umum, khususnya di Kota Tegal ini. Kalau saya lihat, angkutan umum itu tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Entah kenapa, apakah karena sarana prasarananya yang belum maksimal disediakan oleh pemerintah, atau memang minat masyarakat kita yang masih sangat mengandalkan angkutan pribadi, misalnya motor dan mobil. Kemudian teknik pengolahan data hasil survei, kemudian kajian kinerja lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas. Ya, ini adalah bagian dari materi-materi yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian ini untuk pustaka, kita ada pakai pedoman manual kapasitas Indonesia tahun 1997, ada OVR Zetamin, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, PP Nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dampak dan manajemen kebutuhan lalu lintas. Kemudian ada Morlock tahun 1988. Jadi daftar pustaka sendiri itu sangat banyak kaitannya dengan transportasi. Nanti bisa kita searching di Google.
Oke, untuk tugas nanti kita akan lebih ke kerja kelompok karena ini kaitannya dengan tugas di lapangan. Nanti akan banyak tugas di lapangan. Nah, ini harus dibentuk suatu kelompok ya. Minimal di satu kelas itu ada 5 kelompok. Kemudian nanti kelompok-kelompok tersebut melakukan survei di lapangan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan, kemudian melakukan analisis. Setelah melakukan analisis, membuat laporan, dan terakhir mahasiswa melakukan presentasi per kelompok. Nah, nanti di presentasi ini kita lakukan tanya jawab, baik itu antar kelompok maupun dengan teman lainnya. Ya, itu gambaran umum terkait dengan kontrak perkuliahan. Kemudian ini ada RPS ya, rencana pembelajaran semester. Jadi ini kurang lebih sama ya. Nanti setiap pertemuan itu ada capaian-capaian khusus yang harus mahasiswa kuasai atau mahasiswa pahami. Kemudian ini untuk pertemuan pertama ya. Untuk pertemuan pertama kita ada materi tentang pengantar, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Baik, kita lanjutkan. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kemudian definisi, tujuan, sasaran, manajemen, dan rekayasa lalu lintas. Apa sih rekayasa lalu lintas itu? Kemudian manajemen rekayasa lalu lintas itu tujuannya apa sih? Untuk apa? Kemudian sasarannya sendiri apa? Nah, nanti kita akan coba jelaskan di pertemuan kali ini. Manajemen rekayasa lalu lintas ini terdiri dari manajemen, rekayasa, dan lalu lintas. Definisi rekayasa lalu lintas adalah suatu pendekatan rekayasa untuk mengalirkan lalu lintas orang dan barang secara aman dan efisien dengan merencanakan, membangun, dan mengoperasikan geometrik jalan dan dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Jadi definisi rekayasa lalu lintas ini adalah pendekatannya yaitu pengaturan arus lalu lintas. Lalu pengaturan arus lalu lintas apa? Kendaraan, kemudian kendaraan itu juga ada kendaraan roda 2, ada kendaraan tidak bermotor, ada kendaraan roda 4, kemudian ada pejalan kaki. Nah, itu semuanya harus dilakukan pengaturan arus sehingga tidak menimbulkan konflik antara pengguna kendaraan yang satu dengan pengguna jalan yang lain, gitu. Serta rambu-rambu apa saja yang diperlukan, rambu dan perlengkapan apa saja yang diperlukan. Jadi kalau kita pelaku transportasi, pengguna jalan, seyogyanya akan merasa lebih aman, kemudian lebih nyaman ketika kita melewati suatu ruas jalan dengan informasi yang tepat, informasi yang jelas. Misalkan ketika kita akan melewati suatu tikungan, suatu ruas jalan, nah ketika di situ ada rambu hati-hati, kurangi kecepatan, kemudian ada ataupun ada rambu seperti
eh, maaf zebra cross, untuk perlengkapan jalan menyeberang. Nah, ini akan mempermudah pengguna jalan untuk melakukan kontrol terhadap dirinya untuk mengendalikan kendaraan yang dikendarai. Nah, ini rekayasa ini sangat dibutuhkan agar pengaturan itu tidak menimbulkan konflik. Artinya yang diharapkan adalah lalu lintas itu lancar, terjadi keselamatan, kenyamanan, dan sebagainya. Kemudian manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas itu adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas dengan cara memanfaatkan prasarana lalu lintas yang ada. Jadi di sini ada satu perbedaan antara rekayasa lalu lintas dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Kalau rekayasa lalu lintas, dia memiliki jangka waktu yang lebih kecil atau pendek pengaturannya dalam segi pengaturan. Tetapi kalau manajemen rekayasa lalu lintas atau manajemen lalu lintas ini cenderung memiliki perencanaan yang lebih panjang. Misalkan untuk rekayasa lalu lintas di satu ruas jalan, misalkan di Kota Tegal, pada jam sibuk, misalkan di pagi dan sore hari, ini volumenya sangat tinggi. Banyak kendaraan yang melewati atau melintas pada ruas jalan tersebut. Nah, maka dari itu harus dilakukan rekayasa lalu lintas. Misalkan dengan cara pengaturan arus dengan sistem satu arah, atau misalkan pembatasan kendaraan roda 4. Nah, ini kita kaitkan dengan rekayasa lalu lintas ataupun pemasangan rambu dan sebagainya. Tetapi kalau untuk manajemen lalu lintas ini memiliki periode yang lebih panjang. Kalau tadi hanya cuma dilakukan pada jam-jam tertentu, misalkan dalam kurun waktu misalkan 1 bulan atau 1 tahun. Tapi kalau manajemen ini lebih ke arah jangka panjang. Ya, misalkan apa? Misalkan penyediaan angkutan umum. Nah, ini masuk dalam kategori manajemen lalu lintas. Tetapi jangkanya sangat panjang, bisa 5 tahun atau lebih. Kemudian lalu lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan. Ya, lalu lintas itu adalah pergerakan kendaraan orang maupun hewan di jalan ataupun barang sekalipun. Ya, jadi lalu lintas itu kaitannya tidak hanya manusia, tetapi juga hewan maupun barang. Prinsip fundamental dalam teknik manajemen lalu lintas adalah mempertahankan semaksimal mungkin jalan yang ada, tetapi melakukan perubahan terhadap pola pergerakan lalu lintas. Jadi ada satu prinsip yang memang harus betul-betul kita pahami dan kita pegang, bahwasanya di dalam melakukan MRLL atau manajemen rekayasa lalu lintas ini harus kita melakukan pada proses atau tahap yang paling sederhana. Jadi kalau bisa penanganannya ini harus kita lakukan secepat mungkin dan sederhana mungkin. Misalkan seperti ini, di satu ruas jalan, misalkan katakanlah di jalan di Tegal ini ada beberapa jalan yang cukup ramai, misalkan di jalan Kartini ya. Kartini pada jam-jam pagi atau sore ini akan sangat ramai. Kenapa? Di situ ada pergerakan lalu lintas anak-anak sekolah misalkan, kemudian orang yang ingin bekerja, ada orang yang ingin ke pasar dan sebagainya. Sehingga ruas jalan ini pada suatu periode tertentu ini akan sangat tinggi sekali volumenya atau kepadatannya, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang sangat tepat.
Nah, di sini bisa saja dilakukan pengendalian lalu lintas dengan sistem satu arah. Gitu. Jadi di sini tidak merubah kapasitas jalan, hanya saja ini merubah volume lalu lintas yang harusnya tadi melewati jalan Kartini, tetapi ada beberapa kendaraan yang kita alirkan pada ruas-ruas tertentu. Nah, ini dinamakan dengan rekayasa lalu lintas. Jadi memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak merubah kapasitas jalan, karena kapasitas jalan itu kalau ingin ditingkatkan itu butuh waktu yang lama, kemudian butuh biaya yang banyak. Bisa saja yang contoh tadi saya sebutkan di Jalan Kartini itu bisa saja kita tingkatkan kapasitasnya, yaitu dengan pelebaran jalan misalkan 2 meter untuk sebelah kiri, 2 meter sebelah kanan. Nah, tapi ini butuh suatu proses yang lama, proses yang panjang, kemudian biaya yang mahal. Maka dari itu proses manajemen rekayasa lalu lintas ini harus melalui proses-proses yang sederhana dulu. Ketika proses itu sudah tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau kita harus lakukan proses yang lain, misalkan tadi meningkatkan kapasitas dengan penambahan atau pelebaran ruas jalan. Manajemen lalu lintas untuk apa? Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan tingkat efisiensi pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas tinggi. Kemudian meningkatkan keselamatan. Nah, jadi tujuan di sini ada mendapat tingkat efisiensi, ya, tingkat efisiensi, kemudian tingkat keselamatan. Kalau efisiensi misalkan seperti ini, saya contohkan. Ketika saya ingin bekerja pada berangkat di pagi hari, kalau saya berangkat ke tempat kerja misalkan dengan jarak misalkan 5 km dengan menggunakan kendaraan, saya menempuh waktu misalkan setengah jam. Dalam 5 km saya harus menempuh waktu sekitar 5 jam. Nah, ini dengan capaian waktu tersebut, kalau kita lihat ini sangat tidak efisien. Artinya bisa saja ditemukan permasalahan bahwa ruas-ruas jalan yang saya lewati adalah ruas-ruas jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi. Nah, ketika ada manajemen rekayasa lalu lintas, volume ini akan dikendalikan. Dengan kapasitas jalan yang ada, volume ini akan dikendalikan, kemudian dialirkan ke jalan-jalan yang sudah dihitung volume lalu lintasnya, sehingga akan memperlancar lalu lintas tadi ketika saya ingin berangkat bekerja. Yang harusnya tadi saya menempuh jarak 30 menit, waktu 30 menit dengan manajemen rekayasa ini bisa dilakukan dan bisa menekan waktu perjalanan saya sampai 15 menit. Nah, ini salah satu tujuan manajemen lalu lintas. Kemudian keselamatan juga di sini mendapatkan prioritas. Jadi keselamatan juga sangat penting bagi pengguna jalan. Ini juga harus sangat diperhatikan. Kemudian tujuan lainnya adalah melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan, mempromosikan efisiensi penggunaan energi. Sasarannya mengatur dan menyederhanakan lalu lintas, ya, dengan pemisahan terhadap tipe kecepatan pemakaian jalan yang berbeda untuk meminimumkan gangguan terhadap lalu lintas. Nah, ini yang saya contohkan tadi, misalkan satu ruas jalan kondisi volumenya lalu lintasnya sangat tinggi dengan kapasitas yang jalan yang ada yang tidak terlalu dapat menampung volume. Nah, ini harus dicarikan solusi bagaimana lalu lintas ini menjadi lancar.
mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas, kapasitas volume lalu lintas. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemacetan atau mengurangi kemacetan atau meningkatkan kelancaran, ini yang harus dilakukan adalah menaikkan kapasitas, kemudian menurunkan volume lalu lintas. Jadi ada dua hal yang harus diusahakan di sini. Kalau mau tidak macet ruas jalan, maka mau tidak mau kapasitasnya harus kita tingkatkan. Misalkan suatu ruas jalan yang tadinya 7 meter, karena dengan berkembangnya lalu lintas, kemudian pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, jadi tidak mau kapasitas ini harus kita naikkan. Artinya ruas jalan yang tadinya 7 meter harus kita perlebar menjadi 10 meter misalkan seperti itu. Nah, kalau kapasitas ruas jalan ini yang dia tidak bisa kita naikkan karena keterbatasan tadi, anggaran dan sebagainya, ini mau tidak mau volume harus kita turunkan. Dengan cara seperti apa? Nah, ini nanti akan ditempuh atau dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah ini. Targetnya adalah angkutan umum, kendaraan pribadi, pejalan kaki, masyarakat, dan sebagainya. Ya. Jadi pengendalian ini bisa dilakukan pada angkutan umum, kendaraan pribadi, pejalan kaki, dan masyarakat. Angkutan umum, misalnya angkutan umum di Kota Tegal ini saat ini itu kondisinya tidak begitu maksimal pelayanannya. Nah, ini bisa juga menjadi target dalam MRLL, yaitu peningkatan kinerja angkutan umum. Contohnya apa? Contohnya adalah membuat trayek baru, misalkan seperti itu, penambahan armada, penyediaan fasilitas dengan penyediaan halte, misalkan penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sebagainya. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk mendukung manajemen rekayasa lalu lintas. Kemudian kendaraan pribadi juga kita dapat kendalikan. Misalkan saya contohkan di Jakarta. Di Jakarta itu ada kebijakan yang sampai sekarang masih diberlakukan, yaitu ganjil genap. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar volume kendaraan yang melintas di ruas-ruas jalan di Jakarta, khususnya jalan-jalan protokol, jalan-jalan yang penghubung utama, ini harus dikendalikan. Ya, diusahakan kendaraan yang lewat itu dikurangi. Nah, dengan kebijakan ganjil genap ini diharapkan sebagian kendaraan yang melintas di ruas-ruas di jalan di kota Jakarta ini sebagian dirumahkan. Artinya sebagian kendaraan ini disimpan di rumah, kemudian yang sebagian lagi bisa beroperasi di jalan. Ya, misalkan hari ini tanggal 2, berarti kan di situ kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan dengan plat nomor genap, misalkan 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Tetapi misalkan di hari sebaliknya ganjil, maka kendaraan yang boleh melintas yaitu dengan kendaraan dengan plat nomor ganjil. Nah, ini adalah bagian dari pengendalian kendaraan pribadi. Harapannya dengan ketika kendaraan pribadi dibatasi, ini juga angkutan umum dapat sebagian dari masyarakat beralih ke angkutan umum. Nah, ini suatu proses atau sinergitas yang baik. Ketika kendaraan pribadi dibatasi, maka mau tidak mau angkutan umum harus kita naikkan, baik itu dalam fasilitas pelayanannya maupun dari sisi kemampuan angkutan umum itu dalam melayani penumpang. Kemudian pejalan kaki juga menjadi target MRLL, ya. Kemudian masyarakat lainnya juga menjadi target dari manajemen rekayasa lalu lintas. Kemudian
apa sih capaian yang ingin dicapai dari MRLL ini? Tadi sudah saya sebutkan, diantaranya adalah keselamatan, kemudian keamanan, ketertiban, kelancaran, ramah lingkungan, nyaman, murah, dan tepat waktu. Nah, ini adalah capaian-capaian yang sudah seharusnya dicapai, menjadi target dalam penerapan manajemen rekayasa lalu lintas pada suatu wilayah, baik kabupaten, kota maupun secara nasional. Oke, kemudian kriteria penilaian unjuk kerja lalu lintas. Di sini ada total waktu perjalanan, itu ada mobilitas dan juga aksesibilitas. Kemudian selain mobilitas dan aksesibilitas ada juga keselamatan, resiko kecelakaan maupun biaya perjalanan. Nah, ini adalah kriteria-kriteria penilaian unjuk kerja lalu lintas yang harus dicapai selain yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Mobilitas menjadi penting. Kenapa? Karena dengan kondisi kita, suatu kota yang semakin hari semakin sibuk, artinya semakin berkembang, semakin perekonomian semakin tumbuh, maka orang pastinya akan membutuhkan mobilitas yang lebih tinggi. Ya. Misalkan saya sebelumnya melakukan perjalanan satu hari itu 2 kali. Ya. Pagi berangkat kerja, kemudian sorenya saya pulang kerja. Tetapi dalam hal lain, ketika kita pada kondisi ingin maju dan berkembang, mesti mobilitas itu akan menjadi lebih tinggi. Saya contohkan lagi, misalkan seperti ini. Mahasiswa ketika pagi mereka akan melakukan perjalanan ke kampus. Nah, kemudian di siang hari ketika mereka sudah selesai melakukan perjalanan, mereka akan melakukan perjalanan ke tempat lain. Nah, misalkan mahasiswa ini memiliki kegiatan lain selain di kampus, mereka melakukan misalkan kerja kelompok atau misalkan melakukan kunjungan ke lokasi survei dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan mobilitas mahasiswa ini menjadi lebih banyak, yang harusnya tadi melakukan perjalanan hanya 2 kali, tetapi dengan kebutuhan perjalanan semakin banyak, mereka harus melakukan perpindahan menjadi semakin banyak. Nah, ini mobilitas ini juga harus kita fasilitasi, jangan sampai perpindahan orang tadi, misalkan mahasiswa tadi, itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisi lalu lintas yang tidak memungkinkan. Nah, ini juga sangat penting dan harus diperhatikan. Aksesibilitas juga menjadi sangat penting, tadi yang saya salah satu contoh gambarkan. Misalkan seseorang berangkat kerja, perjalanannya membutuhkan 30 menit, kemudian dengan adanya MRLL ini waktu perjalanan yang ditempuh semakin singkat. Nah, ini juga dibutuhkan seperti itu. Keselamatan juga penting, kemudian biaya juga sangat penting, ya. Biaya perjalanan juga sangat penting. Kenapa? Karena setiap kita melakukan pergerakan, baik itu dengan menggunakan angkutan umum, kendaraan pribadi, ini akan menghabiskan biaya, baik itu tarif angkutan umum, baik itu untuk membeli bahan bakar dan sebagainya. Nah, ini ketika kondisi lalu lintas tidak lancar, tentunya biaya ini juga akan semakin meningkat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenyamanan, ya, kenyamanan juga sangat penting, apalagi dengan
era kemajuan di zaman saat ini, orang lebih banyak menginginkan kenyamanan. Ya, jadi ada beberapa orang yang memang dia lebih mementingkan kenyamanan ketimbang misalkan harus walaupun dia harus mengeluarkan budget yang lebih besar. Nah, ini juga harus diperhatikan. Salah satu contoh seperti ini. Dulu angkutan umum khususnya kereta api jarak jauh, dulu tarif perjalanan kereta api dari Jakarta sampai Tegal, saya pernah ngalami itu dengan kereta ekonomi itu sekitar 15.000. Ya, pasti di sini teman-teman mahasiswa yang melakukan perjalanan dulu, baik itu rekreasi maupun berkunjung ke rumah saudara atau sebagainya, pasti pernah merasakan kondisi kereta api pada zaman dahulu atau sekitar 2013 ke atas. Nah, waktu itu tarif angkutan umum itu sangat murah, kereta api sangat murah, tetapi penyediaan fasilitas yang diberikan itu sangat minim, ya, baik itu dalam kenyamanan tempat duduk, misalkan dari segi ruangan tempat duduk, ruangan gerbong gitu kan, yang dulu tidak ada AC tapi sekarang sudah AC. Nah, sekarang sudah berkembang, kereta api sekarang sangat berkembang dengan pesat, ya. Sekarang kereta api itu sudah sangat nyaman. Kalau dulu masih ada orang berjualan di dalam kereta api, tetapi sekarang sudah tidak ada, ya. Yang ada hanyalah penumpang. Di dalam gerbong pun kita bisa merasakan dinginnya AC, kemudian tempat duduk yang nyaman, ya kan, bersih dan sebagainya. Nah, ini walaupun kita harus memberikan budget yang lebih, artinya kalau dulu kita cukup keluarkan biaya, misalkan tadi saya pernah naik 15.000, tapi sekarang bisa berkali-kali lipat. Tapi yang kita rasakan adalah tingkat kenyamanan yang begitu kita rasakan. Nah, sekarang orang cenderung lebih memilih kenyamanan ketimbang harus mengeluarkan budget yang lebih sedikit tetapi tingkat kenyamanannya kurang. Kemudian lingkungan juga sangat penting. Jadi transportasi ini memang harus terbangun dengan baik agar lingkungan yang sekitarnya juga berjalan dengan baik. Kemudian ini ada strategi dan teknik manajemen lalu lintas. Di dalam manajemen lalu lintas ini ada 3 strategi yang harus diterapkan. Ya. Yang pertama adalah manajemen kapasitas atau manajemen of capacity, berkaitan dengan pengolahan untuk meningkatkan kapasitas prasarana atau suatu upaya pendekatan dari sisi penawaran. Ya, jadi manajemen kapasitas itu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas jalan yang ada. Ya, tadi sudah saya sempat contohkan, jika memang ingin memperlancar lalu lintas, maka salah satunya adalah kapasitas yang harus kita tingkatkan, misalkan dengan pelebaran jalan kah, atau dan sebagainya, atau misalkan membuat jalan baru, ya kan, atau membuat underpass dan sebagainya. Kemudian manajemen permintaan. Nah, ini berkaitan dengan tindakan pengaturan dan pengendalian terhadap permintaan lalu lintas. Ya, kalau tadi kapasitas yang kita naikkan, ini adalah permintaan yang harus kita kendalikan. Misalkan salah satu contoh yang bisa saya berikan yaitu salah satu contoh adalah kalau tadi di Jakarta adalah ganjil genap, ya. Kalau misalkan
bisa diterapkan di kota-kota lain, misalkan pembatasan kendaraan, atau misalkan pada jam-jam tertentu ini kendaraan tidak boleh melewati pada ruas-ruas jalan tertentu yang dinilai arus lalu lintasnya sudah padat. Nah, ini salah satu manajemen permintaan yang bisa dilaksanakan. Jadi masih banyak sebenarnya manajemen permintaan itu, sebenarnya banyak. Jadi intinya bagaimana mengendalikan orang, ya, bagaimana mengendalikan orang agar lalu lintas itu ditekan seminimal mungkin. Ya, tadi contohnya mengurangi ganjil genap. Kalau dulu sebelum ganjil genap di DKI itu ada 3 in 1 gitu kan. 3 in 1 itu konsepnya seperti ini. Jadi ketika rumah memiliki 3 kendaraan, misalkan 2 motor 1 mobil misalkan, atau 2 mobil 1 motor misalkan. Nah, dengan adanya 3 in 1 ini, ketika anggota keluarga tadi harus keluar bersamaan misalkan di pagi hari dengan kendaraan masing-masing, maka dengan 3 in 1 ini mereka dipaksa untuk mengoperasikan 1 kendaraan saja. Jadi yang 2 ditaruh di rumah, artinya tidak dioperasikan, yang 1 dioperasikan. Tetapi juga ini makin hari makin dinilai tidak efektif, kemudian berubah lagi menjadi ganjil genap, dan sampai saat ini ganjil genap masih dinilai masih efektif. Tetapi pasti harus ada terobosan-terobosan baru yang kaitannya dengan manajemen permintaan. Kemudian manajemen prioritas, ya berkaitan dengan pemberian prioritas bagi lalu lintas yang dapat meningkatkan efisien dan keselamatan. Jadi di lalu lintas itu ada beberapa lalu lintas yang mendapat prioritas lebih tinggi dibanding dengan lalu lintas lainnya. Misalkan orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Nah, ini harus dilakukan manajemen prioritas, misalkan penyediaan pedestrian untuk pejalan kaki, atau misalkan penyediaan jalur sepeda untuk pesepeda. Nah, ini juga ketika lalu lintas di jalan, mereka yang mendapatkan manajemen prioritas ini, mereka yang dapat prioritas lebih tinggi ini di jalan memiliki kesempatan untuk bergerak lebih dahulu. Misalkan angkutan umum, ya. Angkutan umum kalau di Jakarta mereka punya namanya busway, ya. Busway itu mereka punya trek atau lintasan khusus tersendiri, jadi tidak digabung dengan lalu lintas pemotor maupun roda 4. Nah, ini juga masuk dalam kriteria manajemen prioritas, ya. Ada manajemen kapasitas, manajemen permintaan, kemudian manajemen prioritas. Nah, dari salah satu manajemen ini itu memang harus sinergis, artinya ketika manajemen kapasitas dilakukan, alangkah baiknya kita juga melakukan manajemen permintaan, artinya manajemen ini agar dapat saling mendukung terhadap kebijakan yang lainnya. Saya rasa itu saja, karena ini slide-nya masih banyak dengan keterbatasan waktu yang ada. Saya rasa mahasiswa bisa memahami, kemudian membaca kembali tentang materi yang saya jelaskan hari ini. Sekiranya nanti yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan disampaikan, bisa lewat langsung, ya. Kemudian bisa juga lewat media sosial atau misalkan lewat WA.
WA pribadi maupun WA grup. Jadi silakan dicatat apa-apa saja yang kurang paham, nanti selebihnya akan saya jawab pada kesempatan yang lain atau pada grup WA maupun WA pribadi. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan pada mahasiswa. Materi ini adalah materi awal, materi pembukaan. Sebaiknya kita paham betul tentang materi apa saja yang ingin kita capai. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya lebih memudahkan mahasiswa untuk mengetahui step-step yang harus dilakukan. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran para mahasiswa. Saya titip pesan, jaga kesehatan, kemudian jaga terus protokol kesehatan, karena ini masih dalam kondisi pandemi. Kita harus berhati-hati betul menjaga kesehatan, bukan hanya kesehatan terhadap diri kita, tetapi juga kesehatan terhadap keluarga kita, saudara kita. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.